Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan sebuah proyek, yaitu menceritakan mengenai my story, your story, and our story. Dengan di sini saya Muhammad Ali Mukhtar dengan NIM 2210414011 dengan rekan saya Farah Syahida Rahman dengan NIM 22104144023. Oleh karena itu, mari kita saksikan secara bersama bagaimana cerita kami berjalan. Di suatu pagi yang cerah, di atas Bukit Parung, banyak anak-anak yang sedang bermain. Bukan gembira dengan gadget handphone canggihnya, bukan karena mainan robotnya, tapi bahagia karena memiliki botol plastik bekas yang kemudian diikat tali dan dibentuk sedemikian rupa hingga anak-anak tersebut berimajinasi memiliki mainan mobil-mobilan yang canggih. Nah, di saat itu saya melihat anak-anak itu penuh dengan keprihatinan dengan segala lingkungan yang telah saya nikmati di waktu kecil, bersama dengan mainan yang sangat layak dan juga sangat banyak, hingga saya merasa mudah sangat bosan. Nah, momen itu kemudian menyadarkan saya tentang makna rasa syukur dan semangat belajar yang tidak bergantung pada fasilitas saja. Sebagai Ketua Bidang Pendidikan, saya bertanggung jawab memastikan seluruh kegiatan pembelajaran terencana dan berjalan efektif mulai dari perencanaan hingga akhir acara selesai. Nah, saya harus mengkoordinasikan penyusunan silabus pembelajaran, kemudian membimbing tim-tim pengajar, terus juga kemudian berkoordinasi dan menjaga komunikasi dengan pihak fakultas, universitas, serta masyarakat desa. Kami menyusun silabus yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya. Lalu kita juga turun langsung meninjau, melakukan prasurvei hingga survei lapangan dan mewawancarai beberapa perangkat desa. Saya mengkoordinasikan penyusunan bahan ajar dan simulasi pembelajaran ini yang diharapkan berjalan dengan interaktif dan kolaboratif lintas divisi. Nah, agar kebutuhan teknis dalam proses persiapan dan pelaksanaannya berjalan dengan baik. Saat pelaksanaan, kami terlibat langsung mengajar dan mendampingi anak-anak dalam kegiatan belajar mengajar sesuai dengan silabus materi kegiatan belajar mengajar. Kegiatan berjalan lancar dan mendapatkan antusiasme tinggi dari anak-anak. Nah, anak-anak juga sangat aktif belajar, memahami pentingnya hidup bersih dan sehat dan beberapa materi-materi yang sudah kita rencanakan untuk dibawakan ke sana. Dan kemudian beberapa hal-hal penting yang bisa saya petik dari sudut pandang saya, hasil paling berharga adalah tumbuhnya kesadaran bahwa pengabdian itu bukan sekadar memberi satu arah, melainkan berbagi dan belajar bersama secara kolektif. Pengalaman ini menjadi cerminan kehidupan. Bagaimana nilai empati, bagaimana nilai pendidikan, bagaimana nilai gotong royong dalam bermasyarakat ini kemudian diterapkan dalam sisi kehidupan kita bersama. Sebenarnya dari dulu aku termasuk orang yang dulu tuh lebih nyaman buat menyendiri kalau di kelas atau di lingkungan-lingkungan yang baru aku kenal. Aku jarang banget buat mulai percakapan. Ya walaupun sekarang juga kadang masih begitu sih. Sebenarnya aku lebih ke takut salah ngomong kalau sama orang yang baru aku kenal. Jadi aku lebih sering milih diem. Tapi di sisi lain aku juga pengen bisa bersosialisasi kayak orang lain dengan santai tanpa aku tuh ngerasa canggung. Sampai akhirnya waktu itu aku mikir kayak harusnya ada cara nih supaya aku bisa belajar interaksi tanpa aku merasa terintimidasi. Aku pengen belajar ngomong tanpa aku merasa takut, tapi juga nggak mau maksain diri aku buat ada di situasi yang bikin aku nggak nyaman. Akhirnya aku mulai dari hal yang paling aku suka banget, yaitu Roblox. Aku mulai kayak sering masuk ke map game yang dimana tuh ada fitur suaranya, jadi ada interaksi dan ngobrol sama orang-orang rame-rame. Walaupun awalnya aku cuma jadi pendengar aja, tapi lama-kelamaan aku mulai nimbrung ngobrol sama mereka, kirim pendapat, dan berinteraksi dengan orang-orang yang punya minat sama kayak aku. Dan aku juga mulai jadi terbiasa buat berbicara, bahkan mulai bisa bercanda juga sama mereka dan mengekspresikan diri aku tanpa khawatir dinilai orang lain. Dari situ aku belajar kalau komunikasi itu bukan tentang harus siapa jadi yang paling rame, tapi tentang berani membuka diri sedikit demi sedikit. Sekarang aku ngerasa aku gak cuma lebih aktif di dunia online aja, tapi aku mulai bisa berani buat ngobrol di dunia nyata. Aku mulai bisa
berbicara tanpa ngerasa takut. Terus aku juga waktu itu sempat wawancarain artis waktu aku magang, dan aku bisa bicara dengan baik, obrolan kita nyambung, bahkan aku bisa ngobrol dengan orang yang baru aku kenal. Dunia virtual itu ternyata ngajarin aku banyak hal tentang keberanian dan koneksi antar manusia. Justru kadang tempat yang paling gak kita sangka malah bisa menjadi ruang tumbuh yang berarti. Dari dunia virtual, aku belajar untuk lebih berani, bukan hanya berbicara di layar aja, tapi juga berbicara di dunia nyata. Setelah mendengar dua perjalanan yang berbeda, perjalanan Adam yang berawal dari sebuah bukit kecil di Parung, sementara perjalananku yang dimulai dari dunia virtual bernama Roblox, ada satu hal yang ingin kami tekankan, bahwa setiap orang memiliki proses tumbuhnya masing-masing. Nah, seringkali kita melihat kehidupan orang lain dan kemudian merasa mereka berkembang lebih cepat, lebih mudah beradaptasi, dan ataupun lebih percaya diri daripada diri kita. Nah, padahal ada jalan panjang yang tidak terlihat, seperti pada momen-momen kecil yang berupa ketakutan untuk kita tumbuh, kemudian keterbatasan yang membentuk mereka menjadi diri mereka di hari ini. Nah, perjalananku mengajarkan tentang rasa syukur. Sementara perjalananku mengajarkan tentang keberanian kecil. Kedua cerita kami meskipun berbeda, kami bertemu di satu titik. Perubahan selalu dimulai dari langkah kecil. Nah, kita sering menunda perubahan karena merasa langkah kita terlalu kecil. Padahal tidak ada perubahan besar tanpa keberanian memulai dari hal-hal yang bersifat sederhana. Aku memulai dari tawa anak-anak dengan botol plastik bekasnya. Dan aku memulai dari ruang virtual yang penuh dengan suara asing. Dari tempat sederhana itulah kami menemukan perjalanan hidup yang mengubah cara kami memandang dunia. Our story bukan hanya tentang kami berdua. Our story adalah cermin bagi setiap orang. Itulah mengapa kami ingin menyampaikan pesan ini. Jangan remehkan langkah kecilmu, jangan remehkan rasa takut yang sedang kamu hadapi, dan jangan juga remehkan keberanianmu yang tumbuh pelan-pelan. Itulah yang ingin kami sampaikan melalui perjalanan Our Story kita, bahwa perjalanan kita berbeda, tapi titik tujuan kita akan sama, yaitu menjadi versi diri terbaik dari masing-masing kita. Terima kasih.